teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Rabu Buku. Teman-teman pernah nggak sih melihat orang yang dia tuh vokal banget menceritakan tentang suatu bidang gitu, tapi sebenarnya dia baru tahu sedikit tentang itu gitu, dia belum tahu banyak. Dan mungkin teman-teman bisa sering lihat orang-orang seperti ini di sosial media, di Twitter misalnya, ketika dia tuh berpendapat tentang suatu bidang seolah dia tahu banyak tentang itu, padahal sebenarnya dia belum tahu apa-apa tentang itu gitu. Dia pengetahuannya masih sedikit tentang ini. Kok bisa sih orang-orang kayak gini justru lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dibanding orang-orang yang lebih ahli di bidangnya? Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi namanya adalah jadi di sini ada penjelasan dalam bentuk grafiknya. Jadi di bagian vertikalnya itu adalah confidence-nya atau kepercayaan dirinya, dan di bagian horizontalnya itu adalah pengetahuannya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita di titik dimana kita pengetahuannya masih nol di bidang tersebut, tentu kepercayaan diri kita juga rendah ya di situ. Nah, tapi ketika kita sudah tahu sedikit tentang bidang itu, tiba-tiba kepercayaan dirinya naik sampai atas, sampai tinggi banget ke atas. Nah, di titik ini biasanya orang-orang yang seperti ini yang merasa, oh aku tahu nih segalanya tentang bidang ini gitu. Makanya dia akhirnya vokal berbicara tentang itu, karena dia merasa dia tahu segalanya. Berbahaya teman-teman jika ini ada di sektor-sektor yang penting dan membahayakan keselamatan gitu ya. Contohnya seperti misalnya dalam situasi COVID kayak gini, orang-orang yang baru tahu sedikit tentang ini tiba-tiba berbicara lebih banyak porsinya dibandingkan orang-orang yang memang memiliki ilmu di bidangnya. Ini akan menimbulkan hoax-hoax gitu yang justru malah lebih dipercaya oleh orang banyak karena dia lebih percaya diri untuk menyampaikannya dengan sedikit pengetahuan yang dia punya. Nah, kita lanjut lagi ke grafiknya tadi. Ketika pengetahuannya itu semakin bertambah, dia mulai turun tuh kepercayaan dirinya. Di sini dia mulai merasa, oh ternyata banyak ya yang belum aku tahu gitu. Oh ternyata aku belum tahu tentang ini nih gitu. Jadi kepercayaan dirinya turun. Terus ketika dia pengetahuannya semakin bertambah lagi, dia semakin turun lagi kepercayaan dirinya. Di situ dia merasa kayak, oh ternyata aku nggak ada apa-apanya nih di bidang ini. Ternyata masih banyak orang-orang lain yang lebih paham ilmunya nih di sini gitu. Nah ini juga mungkin teman-teman juga sudah pernah merasakan sampai titik ini ya, dimana kok kayaknya aku nih nggak tahu apa-apa tentang bidang ini gitu. Padahal udah kuliah sampai S2, udah kerja di bidang ini, tapi di bidang yang sama, tapi kok rasanya kayak belum tahu apa-apa gitu, malah kepercayaan diri kita turun. Nah, tapi teman-teman gak boleh berhenti sampai situ. Kenapa? Karena kalau kita berhenti sampai titik ini, di pengetahuan yang kita punya sekarang dan confidence-nya rendah, ini justru akan sayang ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita sebenarnya sudah punya ilmu yang cukup untuk menyampaikan ke orang lain, tapi kita merasa kita tidak tahu apa-apa, jadinya kita masih tidak menyampaikan sesuatu. Padahal ada banyak hal yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Nah, ini bisa diperbaiki atau digeser lagi grafiknya ke arah pengetahuan yang lebih baik. Ketika pengetahuan kita mulai bertambah lagi, bergeser lagi grafiknya ke arah searah horizontal tadi, kepercayaan diri kita mulai naik lagi. Tapi ini kepercayaan diri yang berbeda dengan kepercayaan diri yang tinggi banget di awal tadi, yang merasa tahu segalanya. Tapi di sini kita kepercayaan diri yang naik, tapi dengan kesadaran bahwa oh ternyata ada banyak hal nih yang bisa dipelajari di bidang ini gitu, dan ternyata aku sudah tahu segini banyak, tapi aku tahu juga ada banyak hal lagi yang belum aku ketahui gitu. Tapi di titik ini kita sudah mulai memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan ilmu di bidang tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah sampai tahap ahli di bidang tersebut, sampai di ujungnya gitu. Nah, di sini kepercayaan diri kita akan meningkat, akan tinggi, tapi tidak akan setinggi di orang yang pertama tadi yang merasa bahwa dia sudah tahu segalanya, tapi sebenarnya dia baru sedikit di awal tadi. Nah, ketika kita pengetahuannya sudah jauh lebih banyak dan kita sudah bisa dikatakan sebagai ahli di bidang tersebut, kepercayaan diri kita akan naik. Tapi di tahap di situ kita sadar bahwa kita memang tahu di bidang ini, tapi kita terbuka dengan berbagai masukan, dengan berbagai informasi baru. Kita terbuka dengan oh ternyata ada orang lain yang ahli di bidang ini dan kita bisa kolaborasi. Kalau bisa dibilang di bagian peningkatan kepercayaan diri yang pertama yang sangat tinggi tadi itu adalah orang-orang yang merasa dia tahu segalanya. Tapi di bagian terakhir, di kepercayaan diri yang meningkat di yang terakhir, ketika kita sudah menjadi ahli di bidang tersebut, kepercayaan diri kita akan dilengkapi dengan kebijaksanaan gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman sering bertemu dengan profesor-profesor, orang-orang yang ahli di bidang yang sudah punya pengalaman berpuluh tahun di bidangnya.
yang mereka nggak segan untuk menyampaikan informasinya, mereka nggak pelit untuk berbagi tentang ilmunya, tapi juga nggak menutup diri pada perubahan pada bidangnya gitu. Jadi mereka terbuka pada sebuah perubahan, mereka terbuka pada hal-hal yang bisa diimprove di bidangnya gitu. Nah, teman-teman pasti pernah bertemu atau melihat orang-orang yang sudah bijak, sudah ahli di bidangnya karena sudah punya banyak pengetahuan di situ, tapi juga mereka memiliki kebijaksanaan dalam dirinya gitu untuk menerima segala perubahan. Nah gitu teman-teman, jadi pelajarannya buat diri aku sendiri juga sih, dan buat teman-teman juga, ketika kita baru tahu tentang sebuah hal tapi baru tahu sedikit, usahakan jangan berhenti di situ gitu. Coba cari tahu lagi deh lebih banyak, coba pelajari lagi deh lebih banyak sebelum akhirnya berbicara. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dulu ketika kita masih tahu sedikit ilmunya, itu bisa jadi berbahaya gitu, dan malah orang yang mendengarkan nanti malah mendapatkan informasi yang kurang tepat gitu. Nah, tapi ketika kita sampai di titik yang dimana sebenarnya pengetahuan kita udah cukup banyak kalau di bidang itu, tapi kepercayaan diri kita rendah, nah coba kuncinya adalah coba perdalam lagi ilmunya gitu. Coba bertemu lagi dengan orang-orang yang memang ada ahli di bidangnya, sampai akhirnya teman-teman merasa, oh ternyata kita tuh sudah cukup mampu kok untuk menceritakan tentang itu gitu. Dan itu harus dilatih kepercayaannya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ilmu yang kita sudah peroleh, ilmu yang sudah kita cari itu sia-sia karena kita nggak sempat untuk membagikan ilmu itu, kan sayang ya mubazir ilmunya. Kemudian dari penjelasan ini teman-teman bisa lebih memahami ya tentang apa sih hubungannya pengetahuan yang kita miliki dengan kepercayaan diri kita untuk menyampaikan informasi tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.